Kemudian yang kedua, ya, Yusuf ini kan suatu orang yang dia punya nasab, seorang yang punya nasab. Kalaupun mertua memanggil menantu dengan anak, saya rasa itu wajar. Kita pun demikian, kalau kita ketemu menantu kita bilang anakku, anakku. Tetapi pasang nasab menantu kita dengan nasab kita, apakah ini boleh dalam Yahudi? Tanya, mana dalilnya? Atau hanya klaim saja yang tidak ada dalilnya? Saya ingin tanya sama pendeta, apakah ada dalil bahwasanya kita boleh nasab? Kita kalau manggil menantu boleh panggil anakku, tapi kita pasang nasab kita pada nasab menantu, apakah boleh? Sementara menantu kita punya nasab yang jelas menurut Matius. Ya. Ya. Kata Pak Pendeta, karena Lukas menulis menurut tradisi Yahudi. Saya tidak hanya asal klaim, Ustadz. Saya akan jawab, saya akan berikan dalilnya. Ya. Nah, yang dipersoalkan oleh Ustadz di sini adalah seandainya benar bahwa Yusuf itu adalah menantunya Eli, bisa dipanggil sebagai anak, seperti yang sudah saya berikan contoh dari kasus Naomi yang bisa menyapa kedua menantunya, yakni Ruth dan Orpah sebagai anak-anakku. Memang itu bisa terjadi, tapi yang dipersoalkan Ustadz adalah bagaimana bisa anak menantu itu dimasukkan di dalam nasab atau dimasukkan dalam silsilah. Padahal dia sendiri punya silsilah di Matius. Nah, begini, satu hal yang harus dipahami adalah bukan tanpa keterangan Lukas mencatat demikian atau memasukkan nama Yusuf yang adalah menantu dari Eli tanpa keterangan. Lukas jelas memberikan keterangan dan itu eksplisit. Keterangan apa? Sekarang kita perhatikan ayat ini. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Perhatikan bahwa Yesus adalah anak Yusuf, anak Eli, itu sudah ada keterangan terlebih dahulu, yaitu menurut anggapan orang. Jadi kita bisa melihat bahwa bukan tanpa keterangan sama sekali. Seharusnya dengan adanya kata-kata Lukas menurut anggapan orang, problemnya beres. Tapi ya, Ustadz menuntut untuk memberikan dalilnya mana. Sebelum saya berikan dalilnya, saya juga ingin menyatakan satu hal, bahwa di dalam silsilahnya, ketika Lukas menulis atau menggunakan kata anak, anak ini, anak itu, anak ini, anak itu, dia tidak selalu mempergunakan istilah anak dengan pengertian yang sama, yakni keturunan secara biologis, tidak. Sekarang saya akan menunjukkan contohnya dalam penggunaan dalam silsilah Lukas ini. Lukas pasal 3:38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah, pada waktu Lukas menggunakan istilah atau kata anak dihubungkan dengan Enos, Set, dan Adam, dia pasti memaksudkan anak itu sebagai keturunan biologis. Karena Enos itu adalah keturunan biologis dari Set, Set adalah keturunan biologis dari Adam. Itu makna kata anak di situ. Tapi pada waktu dia naik sampai pada titik yang tertinggi, anak Adam, anak Allah. Di sini Lukas tidak mempergunakan kata anak dengan pengertian yang sama dengan sebelumnya. Kenapa? Sebelumnya dia mempergunakan istilah atau kata anak dalam pengertian keturunan secara biologis. Tapi kata anak itu tidak bisa diartikan sama ketika dikatakan Adam anak Allah. Memangnya Adam itu adalah keturunan secara biologis dari Allah? Apakah Allah kawin lalu mempunyai anak yang namanya Adam? Tidak. Kita semua tahu bahwa Adam itu dicipta oleh Allah. Dengan kata lain, Adam itu ciptaan Allah. Tapi Lukas tidak menggunakan anak Adam, ciptaan Allah. Tapi anak Adam, anak Allah. Berarti istilah anak yang dipakai itu mempunyai pengertian tersendiri, pengertian khusus yang tidak mengikuti pengertian yang umum, yakni keturunan secara biologis. Nah, apa maksud saya di sini? Jikalau penggunaan kata anak oleh Lukas dalam silsilahnya tidak selalu mempunyai pengertian yang sama, di sini anak itu menunjuk pada ciptaan, maka apa anehnya kalau dia juga mempergunakan kata yang sama, yaitu kata anak, yang dihubungkan dengan Yusuf dan Eli. Yusuf anak Eli.
Kalau kata anak di sini itu bisa mempunyai pengertian lain selain keturunan biologis, maka tetap terbuka kemungkinan bahwa dia mengatakan Yusuf anak Eli tidak dalam pengertian bahwa Yusuf betul-betul adalah keturunan biologis dari Eli. Maka itu meneguhkan yang saya katakan bahwa Yusuf anak Eli itu bisa berarti anak menantu. Oke, kalau Ustadz tanya soal mana dalilnya dalam tradisi Yahudi, sekarang saya akan menunjukkannya. Ustadz entah tahu atau tidak, tapi dalam budaya Yahudi itu ada satu hukum yang namanya pernikahan levirat. Pernikahan levirat itu adalah sebuah pernikahan ipar. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki dan istrinya menikah, terus si laki-laki ini mati tanpa anak laki-laki, maka adik dari si laki-laki ini mempunyai kewajiban untuk menikahi istrinya. Istri dari kakaknya untuk menghasilkan keturunan yang nanti akan diperhitungkan sebagai anak dari kakaknya itu. Oke, lebih jelasnya kita perhatikan ayatnya. Ulangan pasal 25 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Apabila orang yang bersaudara tinggal bersama-sama, dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya harus menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya. Dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu. Supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Jadi misalnya si A kawin sama si B. Lalu A mati tanpa punya anak laki-laki. Maka adik dari si A ini yaitu si C, dia harus kawin dengan B, istri dari A. Ketika C kawin dengan B, lalu punya anak, katakan nama D, maka si D itu secara sah, secara hukum dianggap sebagai anak dari A. Maka D itu adalah anak biologis dari C, tapi anak secara hukum dari A. Nah, karena D ini adalah anak secara hukum dari A, maka pada waktu silsilahnya A ditulis, D akan disebut sebagai anak A. Padahal bukan keturunan biologis. Itu secara hukum demikian. Dengan aturan semacam itu, maka tentu saja dalam silsilah-silsilah yang resmi, bisa masuk nama seseorang dan dianggap anak dari seorang yang lain, tapi sebenarnya dia bukan keturunan biologis. Dia hanya secara hukum saja. Demikian. Itu biasa di dalam budaya Yahudi. Jadi yang namanya silsilah, anak ini, tidak selamanya keturunan biologis. Nah itu yang Ustadz perlu tahu. Ya. Lalu ada hukum yang lain lagi. Apabila seorang laki-laki mati tanpa anak laki-laki, yang dia punya cuma anak perempuan saja, maka hak pusakanya itu dia harus turunkan kepada anak perempuan itu. Tapi anak perempuan itu harus kawin dengan laki-laki dari suku yang sama. Tidak boleh dari luar suku. Nah, kita perhatikan ayatnya ya. Bilangan 27 ayat 8. Dan kepada orang Israel, engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Jadi hak pusakanya turun ke anak perempuan. Lalu bilangan 36 ayat 6 dan 9. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan selafehat bunyinya. Mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Perhatikan ayat 8. Jadi, setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka, haruslah kawin dengan
seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Ayat 9, sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Nah, jadi berarti si perempuan itu harus kawin dengan laki-laki dari suku yang sama untuk mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Dalam kasus-kasus seperti ini, maka nama si laki-laki itu bisa masuk ke dalam silsilah dari mertuanya. Itu bukan hal yang aneh. Sekarang saya berikan komentar dari Adam Clark. Clark mengatakan begini, karena orang Ibrani tidak pernah mengizinkan wanita untuk masuk ke dalam tabel silsilah mereka, ketika sebuah keluarga berakhir dengan seorang anak perempuan, bukannya memasukkan namanya dalam silsilah, mereka memasukkan suaminya sebagai anak laki-laki dari keluarga tersebut, padahal dalam kenyataannya anak secara hukum. Jadi di sini saya sudah menunjukkan beberapa contoh atau beberapa kebiasaan Yahudi di mana memang seorang yang bukan keturunan biologis itu bisa masuk dalam silsilah. Seorang anak yang karena perkawinan levirat dia bisa masuk di dalam silsilah walaupun dia bukan keturunan biologis dari orang tersebut. Demikian juga yang tadi saya jelaskan terakhir. Ketika seorang tidak menghasilkan anak laki-laki, pusakanya turun pada anak perempuan, tapi dia harus kawin dengan orang sesukunya, dan dalam prakteknya mereka memberikan atau memasukkan nama suami dari perempuan itu dalam silsilah mertuanya. Jadi itulah contoh-contoh di mana orang yang masuk dalam silsilah atau nasab tidak harus garis keturunan atau anak biologisnya. Nah, itu buktinya. Itu dalilnya, Ustadz. Jadi saya tidak sedang memberikan klaim kosong, tapi saya memberikan buktinya. Bagaimana, Ustadz? Nah, kalau memang budayanya seperti itu, maka tentu saja bukanlah hal yang aneh, bukanlah hal yang mengherankan kalau Yusuf itu bisa dimasukkan di dalam silsilahnya Eli, dianggap sebagai anak Eli, padahal dia bukan keturunan atau anak kandung dari Eli. Dia hanya anak menantu, tapi dia bisa masuk ke dalam silsilah itu. Apalagi Lukas sudah memberikan keterangan sebelumnya menurut anggapan orang. Jadi hal itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang mengherankan. Asal kita memahami hal itu dari tradisi atau kebudayaan Yahudi. Jangan memakai pikiran kita di sini sekarang. Kita pikir di sini dan sekarang, memang saya bisa sebut anak menantu, tapi dia tidak bisa masuk silsilah saya. Nah, itu dalam budayanya Pak Ustadz. Itu dalam budayanya kita di Indonesia. Tapi bukan budaya Yahudi. Seperti yang sudah saya tunjukkan.